Haleluya, silakan duduk jemaat Tuhan yang terkasih. Shalom. Pagi-pagi harus lebih semangat dan angkat tangan. Shalom. Puji Tuhan, haleluya. Saya bersyukur kepada Tuhan Yesus kalau boleh diizinkan Tuhan bersama-sama dengan jemaat Tuhan terkasih. Ya, dan juga terima kasih untuk Bapak Gembala, Bapak Pendeta, Okan, Suendra, dan Ibu. Ya, kita jumpa lagi. Rasanya lama sekali saya nggak jumpa. Ya, 16 tahun lalu yang terakhir saya melayani di tempat ini. Tepatnya tanggal 30 Agustus 2029. 2009, ya mungkin ada di antara saudara ada yang belum lahir waktu itu ya. Puji Tuhan. Nah, karena baru jumpa, saya akan menyapa saudara dengan pantun. Jadi kalau saya berpantun, saudara katakan apa? Saudara katakan apa? Sambil mengacungkan jempolnya. Oke? Ya. Korea Selatan dijuluki negeri ginseng. Kalau ke sana, carilah waktu yang khusus. Selamat pagi jemaat GBI Hope Ciseeng yang awet muda karena hatinya ada Yesus. Haleluya, haleluya. Ada yang tepuk tangan di depan, saudara. Yang di tengah-tengah manggut-manggut. Yang di belakang. Mendaki gunung penuh keringat, gunung menjulang di Brastagi. Kalau salam saya tidak dijawab penuh semangat, saya akan ulangi sekali lagi. Kalau lapar paling enak makan tongseng. Rasanya gurih pasti banyak yang suka. Selamat pagi jemaat GBI Hope Ciseeng yang bersuka cita karena pintu mujizat sudah terbuka. Haleluya, haleluya. Memang di mana-mana Pak Gembala, kalau jemaat dengar kata mujizat tepuk tangan. Yang tepuk tangannya kencang, mujizatnya kencang. Yang tepuk tangannya sedang-sedang, mujizatnya. Yang tidak tepuk tangan, mujizatnya tetap kenceng karena Tuhan Yesus baik bagimu dan bagiku. Haleluya. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, izinkan saya karena lama nggak jumpa, saudara. Oh, rupanya nggak bisa ya, tolong dibantu saja slide-nya. Ini keluarga saya, saudara. Kalau di samping saya ada seorang wanita, itu namanya istri saya. Dia satu-satunya wanita di dalam kehidupan saya sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Ya. Lalu ada beberapa yang sudah dewasa, itu anak-anak saya 4, ya, 2 perempuan, 2 laki. Dan kalau ada anak kecil-kecil itu, saudaraku, artinya itu cucu saya. Ya, jadi saya sudah menjadi opa-opa. Ya, puji Tuhan, ini perkenalan singkat dari keluarga saya. Baik, jemaat Tuhan yang terkasih, sebelum saya mengajak kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya tanya kepada jemaat. Siapa di antara Bapak Ibu yang sepanjang hidupnya tidak pernah punya masalah, persoalan, pergumulan, tolong angkat tangan. Ada? Yang sepanjang hidupnya tidak pernah mengalami pergumulan, persoalan kehidupan, angkat tangan. Ada? Oh, kalau begitu saya salah tanya. Kalau begitu siapa di antara Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang di dalam kehidupannya pernah mengalami masalah, sedang mengalami persoalan pergumulan, tolong angkat tangan, saya nomor 1. Angkat tangan tinggi-tinggi. Ya, kalau angkat tangan tuh jangan begini. Ini tangan siapa kalau begini? Hah? Angkat tangan tinggi-tinggi. Nah, jangan turun dulu sebelum saya minta turun. Angkat tangan tinggi-tinggi. Tengok kanan kiri saudara yang angkat tangan, berikan senyum yang paling manis yang saudara punya. Lalu katakan begini, oh ternyata kamu bermasalah ya. Klik. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan saudara. Masing-masing tentu mempunyai persoalan, masalah, pergumulan masing-masing. Setiap orang berbeda. Tetapi saya tahu ada satu hal di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen yang memiliki iman kepada Yesus. Karena Yesus berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Oleh sebab itu, saudaraku, kalau kita dalam kehidupan kita mengalami persoalan, pergumulan, saudaraku, datang kepada Yesus. Dan pagi hari ini kita akan mempelajari, saudaraku, beberapa hal. Untuk kita mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari Tuhan Yesus yang memberikan jawaban atas setiap persoalan pergumulan kita. Klik. Saya pagi hari ini
akan menyampaikan satu tema khotbah. Boleh tolong diklik? Jadi saya akan menyampaikan satu tema, Efata terbukalah. Ya, Efata terbukalah. Mari kita baca sama-sama di dalam Injil Markus pasal yang ke-7 ayat 31 sampai 37. Saya akan membaca ayat 31 dan ayat-ayat yang ganjil. Nanti jemaat Tuhan yang terkasih membaca ayat 32 dan ayat-ayat yang genap. Pembacaan kita lakukan dengan penuh iman dan percaya akan kebenaran firman Tuhan. Yang percaya firman Tuhan katakan. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus. Dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Ayat 32. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu meludah dan meraba lidah orang itu. 34. Maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. 36. Tujuh sama-sama kita katakan, 2, 3. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Yang berbahagia dalam mereka yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpannya di dalam hati dan melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan katakan, ia menjadikan segala-galanya baik. Karena ini merupakan satu kerinduan, keinginan hati Tuhan bagimu dan bagiku, bagi kita semua. Tuhan menginginkan segala sesuatunya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Artinya apa? Bahwa Tuhan ingin supaya kehidupanmu, kehidupanku dalam kondisi yang baik-baik saja, yang diberkati oleh Tuhan. Tetapi kenyataannya saudaraku, di awal pertanyaan saya tadi, apakah ada di antara Bapak Ibu saudara yang mengalami persoalan pergumulan? Ternyata kita semua sepakat bahwa kita punya pergumulan, masalah, persoalan. Tetapi percayalah, apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini, ketika kita memiliki iman percaya kepada Tuhan dan Tuhan berkata, marilah kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Alkitab mengajarkan kepada kita pagi hari ini, ada seseorang yang sedang mengalami masalah. Ada seseorang yang sedang mengalami pergumulan yang hebat. Karena di sana dikatakan, saudaraku, ada seorang yang tuli dan yang gagap. Ini masalah persoalan pergumulan terhadap seseorang ini. Yang sejak dari lahir mengalami satu cacat tubuh, yaitu tuli dan gagap, saudaraku. Maka saya percaya di dalam kehidupannya orang yang tuli dan gagap ini menghadapi satu tekanan-tekanan kehidupan yang luar biasa. Ada kerinduan untuk kesembuhan bagi dirinya. Dan saya percaya berbagai upaya sudah dilakukan untuk kesembuhan, tetapi ternyata tidak terjadi kesembuhan. Maka ketika Tuhan Yesus sedang melakukan pelayanan dari satu tempat ke tempat yang lain, banyak orang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus kemanapun Tuhan Yesus pergi. Dan saya percaya orang yang banyak yang mengikuti Tuhan Yesus kemanapun Tuhan Yesus pergi itu mempunyai beragam motivasi dalam mengikuti Tuhan Yesus. Ada yang sekedar pengen tahu ada apa rame-rame di sana. Maka dia datang menghampiri keramaian itu. Oh, ternyata ada Yesus yang sedang melakukan pelayanan. Pengen tahu. Kalau bahasa sekarang namanya kepo. Ya, kepo, pengen tahu ada apa rame-rame. Lalu ada sementara saudaraku datang ke tempat itu.
Karena diajak temannya, daripada nganggur di rumah, yuk ikut aku sama-sama. Di sana ada keramaian, Yesus sedang melakukan sesuatu, diajak. Sama temannya, iseng. Tapi ada juga di antara semua kerumunan orang banyak itu yang datang kepada Tuhan Yesus karena pengen mengetahui Tuhan Yesus dan mengasihi Tuhan Yesus. Kemanapun Tuhan Yesus pergi, dia selalu mengikuti. Orang-orang yang setia, orang-orang yang di mana mengikuti Tuhan Yesus selalu ada di mana Yesus ada. Itu ada di tempat ini. GBI Hope Ciseeng. Jemaat Tuhan adalah orang-orang yang setia kepada Tuhan. Amin. Amin. Jemaat Tuhan setia. Kurang dengar. Kurang keras. Orang-orang yang setia itu mengiring Tuhan Yesus ada di tempat ini. Sekali Yesus tetap Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku, harapanmu, harapanku tidak akan hilang. Oleh sebab itu jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus, apalagi menjual Tuhan Yesus. Pagi hari ini Alkitab sedang mengajarkan kepada kita ketika ada seseorang yang sedang mengalami masalah, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Maka dibawanya orang yang gagap dan tuli ini di hadapan Tuhan Yesus. Berharap bahwa ketika berhadapan dengan Tuhan Yesus langsung topang tangan dan berkata, sembuhlah engkau, pulanglah, dan jangan ceritakan kepada siapapun. Pertanyaan saya, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, Tuhan Yesus topang tangan enggak? Tuhan Yesus topang tangan enggak? Tuhan Yesus topang tangan enggak? Tadi baca firman Tuhan enggak? Tadi cermati firman Tuhan enggak? Tidak. Tuhan Yesus enggak topang tangan. Topang tangan mudah, saudaraku. Ketika saudara datang ke Pak Gembala tolong topang tangan di kepala saya, doakan saya. Gampang, plek begitu tinggal doakan. Gampang tuh. Tapi kenapa pertanyaannya Tuhan Yesus tidak menopangkan tangan dan berkata, sembuhlah engkau, pulanglah, dan jangan ceritakan kepada siapapun. Kesembuhan buat Tuhan Yesus perkara yang mudah. Mujizat bagi Tuhan perkara yang gampang. Tapi Tuhan Yesus tidak hanya sekedar orang banyak atau orang yang gagap dan tuli ini mengalami mujizat. Bukan hanya sekedar mengalami pemulihan semata, tetapi ada hal yang lebih penting yang Tuhan Yesus inginkan adalah perubahan karakter dalam kehidupan orang yang mempunyai masalah pergumulan gagap dan tuli itu. Seperti apa yang Tuhan inginkan? Harus mengalami satu proses manusia batiniah yang harus dirubah. Karena mujizat tidak membawa kita masuk surga. Amin. Mujizat tidak membawa kita masuk surga. Yang membawa kita masuk surga adalah perubahan karakter kita. Maka Tuhan Yesus melakukan sesuatu dan apa yang terjadi, banyak orang yang kemudian klik takjub dan tercengang, saudaraku. Ini luar biasa. Takjub dan tercengang, saudara, kalau ngelihat gambarnya ini kan mata melotot begitu kan, mulut nganga, wow. Karena Tuhan menjadikan segala sesuatunya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Banyak orang melihat mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan. Dan mereka takjub dan tercengang. Tapi bagi orang yang gagap dan tuli itu, saudaraku, kita dapat mempelajarinya. Supaya hari ini bukan saja kita menerima mujizat, bukan saja kita menerima kesembuhan, bukan saja kita menerima berkat-berkat Tuhan yang luar biasa, tetapi yang lebih penting adalah perubahan karakter. Maka Tuhan Yesus tidak langsung topang tangan. Dan tidak langsung berkata, sembuhlah engkau, pulanglah, dan jangan ceritakan kepada setiap orang. Ini kan karakter Tuhan toh. Kalau Tuhan menyembuhkan, dia tidak langsung bilang, oh, kasih tahu orang ya. Enggak, Tuhan jangan bilang kepada siapapun. Nah, kita akan mempelajari, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada 4 hal.
yang Tuhan Yesus lakukan sebelum Tuhan Yesus mengangkat tangan dan berkata, "Efata," terbukalah. Ya. Klik. Ya. Yang pertama apa yang harus dilakukan? Yaitu saudaraku, semuanya ada di ayat 33. Kita mempelajari satu persatu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian. Ini yang pertama. Orang yang gagap dan tuli itu datang di hadapan Tuhan, minta supaya Tuhan Yesus topang tangan atas orang itu, tetapi tidak dilakukan. Tapi yang Yesus lakukan adalah menarik keluar orang yang gagap dan tuli itu keluar dari kerumunan orang banyak, dan Alkitab berkata sehingga mereka sendirian. Artinya orang yang gagap dan tuli itu bersama-sama dengan Tuhan. Apa yang Tuhan Yesus sedang ajarkan kepada kita pagi hari ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Yang pertama, kerumunan orang banyak berbicara tentang kehidupan dunia. Kerumunan orang banyak berbicara tentang dosa. Hal yang pertama yang Tuhan Yesus lakukan adalah menarik keluar orang yang gagap dan tuli itu keluar dari kerumunan orang banyak sehingga mereka sendirian. Artinya apa? Setiap kita menerima keselamatan daripada Tuhan. Kita ditarik keluar dari kehidupan dunia. Kita ditarik keluar dari kehidupan dosa, menerima kasih karunia Tuhan. Dan kita menjadi orang Kristen yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pertanyaan saya, apakah sudah cukup kalau kita sudah menjadi orang Kristen? Lalu kita masuk surga? Apakah sudah cukup kalau ketika kita identitas KTP kita Kristen? Apakah kemudian kita jaminan untuk masuk surga? Karena keselamatan itu harus dijaga. Kasih karunia itu harus dijaga. Oleh sebab itu mereka sendirian, artinya orang yang gagap dan tuli itu, saudaraku, berdua dengan Tuhan Yesus. Yang pertama yang Tuhan Yesus inginkan adalah sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang beriman kepada Yesus, maka kita dalam kehidupan kita harus membangun keintiman dengan Tuhan. Membangun keintiman dengan Tuhan, gampang atau susah? Kalau orang Kristen sedang ngobrol sama Tuhan, orang Kristen lagi bercakap-cakap dengan Tuhan, disebut apa, saudara? Disebut apa? Doa. Saya tanya, berdoa gampang atau susah? Siapa yang berkata berdoa gampang, angkat tangan. Siapa yang berkata berdoa susah, angkat tangan. Siapa yang nggak ngerti pertanyaan saya? Ciseeng masih Indonesia toh? Saya menggunakan bahasa Indonesia, ngerti kan? Menurut saudara, jemaat Tuhan yang terkasih, berdoa gampang atau susah? Siapa yang berkata gampang, angkat tangan. Puji Tuhan. Yang berkata susah, angkat tangan. Yang gampang-gampang susah, angkat tangan. Yesus hanya sejauh. Yesus hanya sejauh doa. Ketika engkau berdoa kepada Tuhan, maka kita dekat dengan Tuhan. Kehidupan keimanan kita dalam keintiman itu harus dibangun di dalam doa-doa supaya apa, saudara? Di dalam doa ini kita berelasi langsung dengan Yesus, bercakap-cakap langsung dengan Tuhan Yesus. Maka ketika kita berhadapan dengan Tuhan Yesus, maka kita menjaga kekudusan kita. Kekristenan itu harus dijagai, harus disertai dengan kekudusan. Kepercayaan anugerah itu harus dijaga dengan kekudusan. Karena kekudusan itu penting. Ketika kita percaya kepada Yesus mendapatkan kasih karunia, maka kita harus menjaganya dengan kekudusan, 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 kekudusan. Ketika kita di dalam doa, saudaraku, kita belajar firman Tuhan itu menyenangkan. Dan firman Tuhan itu menjadi satu kekuatan dalam hidup kita, saudara. Jadi yang pertama, membangun keintiman dengan Tuhan Yesus, memisahkan dia dari orang banyak.
Sehingga mereka sendirian. Berdoa, bercakap-cakap dengan Tuhan. Karena Yesus hanya sejauh doa. Amin. Yesus hanya sejauh doa. Klik yang kedua. Maka yang kedua Tuhan Yesus katakan begini, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Begitu yang pertama memisahkan dia dari orang banyak, lalu Tuhan Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Tuhan Yesus tidak langsung topang tangan, padahal itu perkara yang mudah. Tapi yang Yesus lakukan memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Aneh ini. Tuhan Yesus aneh. Pengen sembuh masa dimasukkan jarinya ke telinga orang itu. Jemaat Tuhan yang terkasih, saya akan tanya, tolong jawab dengan cepat dan keras. Ya, telinga kita ada berapa? Kiri dan? Guna telinga kita untuk mendengar apa? Nah, yang kompak. Mulai nggak kompak terakhirnya. Ya. Kita punya telinga ada berapa? Kiri dan? Guna telinga kita untuk mendengar apa? Mendengar apa? Firman Tuhan. Kok macam-macam dengarnya? Telinga kita sama toh, dua toh? Tapi terakhir ternyata beda-beda, saudara. Ya kan? Ada yang mendengar suara ini, ada yang bilang mendengar firman Tuhan. Wih, hebat sekali. Tapi seringkali, saudaraku, telinga kita ada dua itu, seringkali, saudaraku, kita mendengar apa? Shh, jangan bilang-bilang ya. Si ini nih begini. Nanti yang satu juga begitu. Aduh, jangan bilang-bilang ya. Si ini nih begini. Nanti yang satu juga gitu. Aduh, ini kan rahasia iman. Gak enak aku ngomong sama lu. Tapi oke lah. Tapi ini jangan ngomong-ngomong ya. Jangan bilang-bilang sama siapa-siapa ya. Nanti semua begitu. Jangan bilang-bilang. Sampai 1.000 orang berderet. Semuanya ngomong apa? Apa itu? Kalau orang lagi bisik-bisik. Hah? Apa? Jangan bilang-bilang ya. Apa itu? Di gereja ada nggak yang suka gosip? Ada nggak di sini yang suka gosip? Pakai baju apa dia? Wih, jangan bilang-bilang sampai semua orang 1.000 orang berderet semuanya jangan bilang-bilang. Itu namanya Berapa huruf gosip itu? Apa saja? Saudara tahu kepanjangannya gosip, GOSIP? Golongan orang sedang iblis pakai. Jadi kalau orang sedang bergosip, sedang dipakai oleh? Saudara yang ngomong, bukan saya. Maka firman Tuhan katakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman itu dibangun dari firman, bukan dari gosip, saudaraku. Iman yang sebesar sebiji sesawi dapat memindahkan gunung. Apalagi kalau kita mendengar firman Tuhan, mendengar firman Tuhan. Iman yang sebesar sebiji sesawi akan bertumbuh menjadi sebesar gunung. Iman yang sebesar sebiji sesawi dapat memindahkan gunung, apalagi iman sebesar gunung. Dapat memindahkan apa? Jangan dibalik. Dapat memindahkan apa saja. Amsal 28 ayat 9 berkata, siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, juga doanya adalah kekejian. Jadi telinga kita hendaknya mendengar firman Tuhan. Telinga kita hendaknya mendengar tuntunan Tuhan. Kalau hanya sekedar gosip, firman Tuhan katakan doanya adalah kekejian. Dengar firman Tuhan. Lalu yang ketiga, saudara, yang pertama mengeluarkan dari orang banyak, berbicara tentang membangun keintiman dengan Tuhan. Lalu Tuhan Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang itu, berbicara untuk telinga kita. Mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan yang ketiga, yang memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu Tuhan Yesus meludah. Aduh, luar biasa ya. Aneh Tuhan Yesus ini ya. Nah, saya mau tanya ini ya, ini hanya sekedar contoh saja. WL tadi, WL ya. Siapa namanya, sorry? Ibu
Vina. Contoh saja ya, contoh saja. Bu Vina, kalau saya di depan Ibu Vina begitu ya, kemudian saya meludah di depan Ibu Vina, kira-kira seperti apa perasaannya? Kira-kira kalau saya meludah di depan Ibu Vina, kira-kira perasaannya seperti apa? Tersinggung. WLGBI Hope Ciseeng bisa tersinggung. Karena ada seorang pendeta yang meludah di depan Ibu Vina. Saudara setuju nggak dengan Ibu Vina? Ketika ada orang meludah di depan saudara, saudara tersinggung seperti Ibu Vina, saudara setuju? Atau saudara, oh saya beda. Ketika ada pendeta meludah di depan, lalu kata, terima kasih Pak Pendeta, sudah meludah di depan saya. Oh puji Tuhan saya diberkati dengan ludah Pak Pendeta, gitu. Saya setuju, saya sependapat manusiawi. Tapi Yesus sedang mengajar kepada kita, saudaraku, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sana terpancar kehidupan. Jaga hati gampang atau susah? Jaga hati gampang atau susah? Gampang-gampang susah atau gampang? Orang tuh kalau nggak menjaga hati, saudara, kelihatan dari mukanya. Orang kalau nggak bisa menjaga hati dengan kewaspadaan, kelihatan dari mukanya boros. Cepat tua, ke toko beli kecap. Umurnya jigo, mukanya gocap. Tapi kalau bisa menjaga hati dengan segala kewaspadaan, Cilacap, Probolinggo. Umur boleh lakcap, penampilan tetap jigo. Tengok kanan kiri saudara, lakcap atau jigo dia. Gak gampang, saudara, gak gampang untuk menjaga hati. Tapi Yesus meludah di depan orang itu, mengajar kepada kita untuk menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Bapak-bapak ada di sini, bapak-bapak. Pak, ada bapak-bapak di sini? Pak, suami, Pak, ada. Ada bapak-bapak di sini? Kok nggak ada jawaban? Pak, jaga hati terhadap istrimu gampang atau susah? Ada istri di sampingnya, ngomong dong lo. Pak, kalau lagi istri itu ya, dari terbit matahari sampai dengan terbenamnya, nikmati saja Pak. Karena itu suara paling merdu di dunia. Percaya nggak? Coba kalau istri nggak ada di rumah, ya kan? Nggak ada yang, wah itu rumah itu sunyi senyap malam kudus, saudara. Pasti ditanya, Kak, Bang, kok mama kemana? Kan nyari kan? Makanya nikmati saja kalau istri itu dari terbit matahari sampai terbenam. Itu suara paling indah di dunia. Nah, katakan kepada istrimu paling sebelah, yang di sebelahmu, suaramu paling indah di dunia, Mak. Itu dong ya. Jaga hati dengan segala kewaspadaan karena dari sana terpancar kehidupan. Jangan sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung. Masa tersinggung sedikit-sedikit? Pertama, bangun keintiman dengan Tuhan. Yang kedua, dengarkan firman Tuhan. Yang ketiga, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Ada sedikit waktu saya mau bersaksi, boleh? Tolong lihat saya, Bapak Ibu, ya. Nilai saya. Ya, ini nggak ada di dalam Alkitab, jadi jangan takut berdosa, jangan takut bersalah. Lihat penampilan saya, kira-kira pandangan Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, saya ini orangnya sabar atau tidak sabar? Siapa yang berkata sabar, angkat tangan. Diberkatilah engkau yang mengatakan aku sabar. Yang berkata saya tidak sabar, angkat tangan. Tuhan ampunilah mereka karena mereka tahu apa yang mereka perbuat. Satu kali saudara, istri dan anak saya berkata begini, Papa ini, aduh kami bangga loh punya papa, maksudnya saya. Ya, kenapa? Papa ini orangnya sabar, gak pernah marah. Ya. Wah saya kan bangga saudara, ya kan? Walaupun pendeta kan kalau dipuji istri sama anak kan bangga juga kan?
pendeta juga manusia kan gitu kan. Tapi kemudian Roh Kudus bilang begini, Roditus, istri anakmu boleh berkata engkau sabar. Tapi sesungguhnya ada yang gak sabar di dalam kehidupanmu. Ya, pendeta diomongin begitu sama Roh Kudus. Tuhan, apa yang saya gak sabar? Tuhan Yesus berkata, kamu gak sabar ketika kamu di jalan raya. Wah, saya tahu seperti itu, saudara. Saya berdoa pagi-pagi mau keluar rumah. Tuhan, aku mau keluar rumah. Roh Kudus pimpin supaya aku di jalan raya. Aku sabar. Doa pendeta kan didengar Tuhan toh. Tuhan dari surga berkata manggut-manggut. Oke, kamu minta sabar. Kalau minta sabar artinya diapain, saudara? Minta sabar artinya diapain? Enggak diberikan tetapi melalui pengujian. Keluar rumah pagi-pagi dengan sukacita, sudah berdoa, sudah saat teduh. Berangkat dari rumah kemudian masuk, saudaraku, mau masuk ke tol. Rumah kami di Jati Bening, saudara. Ya, mau masuk tol gitu kalau pagi kan padat ya. Tiba-tiba dari jalur kiri, saudara, masuk di depan saya. Fus begini. Kaget hamba Tuhan, kagetnya. Kina mata karabasyakara labayara. Oh, haleluya kirabaya. Kalau manusia lama saya akan dorong dia keluar dari barisan. Karena saya selalu disiplin. Itu manusia lama saya akan dorong. Tapi Tuhan katakan, kamu minta sabar kan? Ya Tuhan, aku sedang minta sabar. Oke, sekarang kamu sedang dalam proses kesabaran. Saya tetap di tempat, tarik nafas, berdoa Tuhan tolong, Roh Kudus tolong. Lalu saudara saya tetap berjalan, saya setel lagu rohani supaya kabin mobil penuh dengan hadirat Tuhan. Bayar. Begitu bayar saya masuk di jalur yang pertama, artinya itu jalur yang biasa ya, tidak cepat, biasa sajalah. Tiba-tiba saudaraku dari jalur kiri darurat itu kan gak boleh dilalui sebetulnya kan. Tiba-tiba masuk di depan saya karena ada mobil patroli di depan. Wus begitu kaget saya. Hinna mata karabasyakara labarara. Tarik nafas lagi, tanduk sudah mulai muncul dikit-dikit saudara. Tapi saya tahu Roh Kudus sedang menguji saya. Saya tetap berjalan. Dan kemudian sampai Halim lampu merah menyala. Namanya hamba Tuhan harus taat aturan. Berhentilah saya. Dan sesaat kemudian tiba-tiba dari belakang. Ceger! Peperangan sesungguhnya terjadi. Iblis berkata, Roditus kamu ditabrak dari belakang artinya bukan kamu yang salah. Malaikat berkata, Roditus ini bukan soal salah atau benar. Bukankah kamu sedang minta kesabaran? Iblis berkata, sabar sih sabar. Karena kamu ditabrak dari belakang kenceng, kerugian besar buat kamu. Malaikat berkata, bukankah kamu percaya bahwa Allah itu sumber segala berkat? Iblis berkata, diberkati sih diberkati, tapi keselamatanmu itu mengkhawatirkan. Malaikat berkata, engkau tahu bukan bahwa keselamatanmu ada di dalam tanganku. Antara iblis, malaikat. Siapa yang akan ditaati seorang hamba Tuhan model saya? Ada yang bisa bantu? Saya tetap di tempat. Saya tidak bereaksi, saya berdoa. Lalu tiba-tiba lampu merah berganti hijau. Saya jalan. Mobil yang di belakang yang nabrak saya melewati dari samping kiri. Lalu dia buka jendela. Lalu dia tongolkan kepalanya. Lalu dia melotot dan berkata, "Hei!" Tanpa sadar saya juga melotot dan "Hei juga!" Yang pertama saya lulus. Yang kedua saya lulus. Yang ketiga peperangan yang sesungguhnya saya lulus. Tapi saya gagal ketika orang melotot dan teriak, "Tuhan ampuni saya. Ampuni saya." Oleh sebab itu Bang Napi selalu berkata, waspadalah. Tengok kanan kiri saudara, waspada. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari sana terpancar kehidupan. Yang keempat, yang terakhir. Hati-hati gunakan mulutmu. Maka Tuhan Yesus berkata ya, di sana dikatakan apa? Ia lalu meludah dan meraba lidah orang itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hati-hati dengan lidah kita. Firman Tuhan katakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun dimanapun perlu. Supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Hati-hati dengan perkataan kita, saudaraku.
Perkataan kita punya kuasa. Satu kali ada orang tua melihat rapot anaknya, ya, dari sekolah, dilihat rapotnya, ternyata nilai di sana adalah kursi terbalik warna merah semua. Orang tuanya berkata, dasar kamu anak bodoh, anak goblok. Saking marahnya bukan goblok lagi, dasar kamu anak goflok. Kalau orang tua model begini ngatain anaknya bodoh, kira-kira anaknya pinter atau bodoh? Bodoh. Ketika melihat rapot anaknya kursi terbalik warna merah, coba katakan begini, nak, rapotmu memang merah, tapi papa mama percaya kamu anak yang pinter. Kamu bisa belajar, nanti papa mama bimbing kamu tuh belajar, papa percaya, mama percaya engkau anak pinter. Anak ini bodoh atau pinter? Pintar. Gunakan mulut kita dengan hati-hati, jangan sembarangan. Lebih baik kita memberkati. Maka ketika kita ketemu, saudara, kita berkata shalom. Itu bukan hanya sekedar ritual, tetapi shalom, damai sejahtera bagimu, sukacita bagimu, makarios bagimu. Pergunakan mulut kita. Jadi yang pertama, bangun keintiman. 2, dengarkan firman Tuhan. Yang ketiga, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Yang keempat, gunakan lidah bibirmu, mulutmu untuk memuliakan nama Tuhan. Maka ketika itu kita lakukan, Yesus tinggal mengangkat tangan. Efata, terbukalah. Maka segala sesuatunya terbuka. Dan saya percaya engkau dan aku akan dibuat takjub dan tercengang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Puji Tuhan. Kita bangkit berdiri, saudara.